Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Apa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita ucapkan atas karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan ini. Perkenalkan, nama saya Muna Minatul Iza, NIM 2001401110123 dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Pancasila saya yang berupa video narasi yang bertemakan politik pada resolusi jihad. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan bagi baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya akan kita nantikan kelak. Video narasi ini berjudul Sejarah Memumikan Resolusi Jihad oleh Sang Hadratus Syekh, yang berisi membahas bagaimana politik pada saat membela agama dan memperjuangkan negara oleh ulama. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif MPD selaku dosen Pancasila dan pihak yang telah mendukung serta membantu penyelesaian video ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi seluruh penonton dan menjadi tambahan ilmu bagi seluruh penonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah salah satu ulama besar yang semangat perjuangannya sangat inspiratif bagi generasi bangsa. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari semakin kuat ketika beliau mendirikan pesantren di Jombang, Jawa Timur dan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU. Pemikiran-pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah semangat jihad yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kengkangan kaum penjajah. Salah satu landasan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari ialah firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah termasuk kategori orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Sepak terjang Kiai Hasyim Asy'ari yang sangat brilian dan agresif membuat pemerintah kolonial dipaksa memeras otak untuk menaklukkannya. Kiai Hasyim Asy'ari dianggap sebagai provokator yang cukup berbahaya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga, seluruh aktivitas yang dijalani Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah lepas dari pengawasan Belanda.
Kiai Hashim Asy'ari mengobarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia melalui fatwa-fatwanya. Salah satu fatwa yang membakar api revolusi adalah pernyataannya tentang wajibnya jihad dengan kekuatan dan merebut kemerdekaan dari tangan kaum penjajah. Banyak di antara pemuda-pemuda yang responsif dan aspiratif menyambut pernyataan beliau. Bergabungnya ribuan pemuda-pemuda inilah yang juga dianggap sebagai batu sandungan oleh pemerintah kolonial untuk memantapkan cengkraman eksploitasinya di bumi Indonesia. Tetapi karena kaum pemuda sudah terlanjur terpengaruh dengan fatwa-fatwa Kiai Hashim Asy'ari, maka pemerintah Belanda seakan kehilangan kekuatannya. Belanda sangat khawatir lantaran barisan pemuda ini cukup kuat. Kiai Hashim Asy'ari dibujuk dan dirayu agar mau menghentikan fatwa-fatwanya. Belanda mengirim 2 utusan ke Tebu Ireng untuk memberi penghargaan berupa bintang jasa. Kiai Hashim Asy'ari menolaknya dengan tegas. Kiai Hashim Asy'ari juga menolak tawaran jabatan dalam pemerintahan Belanda. Kiai Hashim Asy'ari tetap teguh dalam pendiriannya. Fatwa wajibnya jihad yang cukup berpengaruh. Dimanapun ia selalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan wajibnya jihad itu sendiri. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 1945, atas dasar kekhawatiran melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi, fatwa jihad itu dikukuhkan menjadi resolusi jihad. Berikut pemikiran politik dan perjuangan Kiai Hashim Asy'ari diantaranya. Pertama, memaknai hidup sebagai perjuangan. Seorang pejuang sejati adalah mereka yang dalam hidupnya selalu berpikir akan nasib dan masa depan bangsanya. Sejatinya manusia itu adalah khalifah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Menjadi khalifah berarti menebarkan kebaikan sekaligus menutup rapat-rapat adanya potensi keburukan atau kemungkaran, karena hakikat dari khalifah itu sendiri adalah wakil Allah di muka bumi. Kiai Hashim Asy'ari menyadari betul bagaimana tugas seorang khalifah. Kedua, resolusi jihad. Keluarnya resolusi jihad tidak terlepas dari pandangan Kiai Hashim Asy'ari mengenai Islam dan kenegaraan. Beliau mengikuti pandangan yang berkembang dalam pemikiran politik Ahlussunnah wal Jamaah, yakni pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menyatakan bahwa Dar al-Islam yang telah dikuasai oleh non-muslim tetap dipandang sebagai Dar al-Islam apabila umat Islam masih tetap bermukim di dalamnya. Fatwa jihad itu dikukuhkan menjadi resolusi jihad yang berbunyi. Pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Ketiga, musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tugas-tugas tentara sekutu dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kelima, kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam fardhu ain yang berada pada jarak radius 94 km jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang jamaah dan kasar. Salah satu pemikiran Kiai Hashim Asy'ari yang menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah kesadaran tentang cinta tanah air. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, hubul waton minal iman yang harus diperjuangkan. Dengan demikian sikap politik Kiai Hashim Asy'ari yang tidak ingin berkompromi dengan penjajah adalah bagian dari nasionalisme atau cinta tanah air hubul waton minal iman. Berarti Kiai Hashim Asy'ari telah sanggup memaknai kekhalifahannya, yakni sikap untuk memaknai hidup sebagai perjuangan. Selain itu, resolusi jihad yang berawal dari fatwa Kiai Hashim Asy'ari juga merupakan bentuk nyata dari semangat kebangsaan. Resolusi jihad berupaya menanamkan semangat memiliki terhadap negara dan cinta terhadap tanah air Indonesia yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.